di luar dari 3 bidang utama ini adalah gerbangnya. Kemanusiaan apa, sosial apa, keagamaan apa. Jadi kalau dia bergerak dalam bidang pendidikan, pendidikan Islam misalnya, atau keagamaan, dia bergerak dalam bidang keagamaan. Tapi kalau dia bergerak dalam pendidikan formalitas atau formal, misalnya perguruan tinggi, maka dia bergerak dalam bidang bisa komersial, ya, lebih banyak komersial, ya, atau ke sosial, tergantung mereka. Jadi tidak ada tepatnya di mana, tapi dia harus dipilih salah satu. Jadi bergerak dalam bidang pendidikan itu, misalnya bergerak dalam bidang kemanusiaan saja, nah, dia mencakup semuanya, pendidikan, yayasan perguruan tinggi formal, dari TK atau PAUD sampai perguruan tinggi misalnya. Cuma kalau pendidikan itu harus ditulis yayasan pendidikan, yayasan perguruan tinggi misalnya. Jadi kata-katanya itu komersial. Ini kalau kita lihat undang-undang kan berbanding terbalik. Kalau memang yayasan bergerak dalam bidang nirlaba atau tidak mencari keuntungan, harusnya semuanya ada bidang apa, tidak mencari keuntungan. Nyatanya masih bisa rumah sakit, masih bisa didirikan dengan yayasan. Ini dalam prakteknya yang sering terjadi. Banyak juga permasalahan yayasan. Itu dari segi maksud dan tujuan, ya, maksud dan tujuan. Dan ada lagi yang lain, Ibu, permasalahan yayasan yang kita temukan dalam praktek, ya, dalam praktek. Ini kita lihat dulu dari ini ya, pengertiannya ya. Yayasan. Kita lihat di slide-nya dulu ya, Bu. Ini dalam prakteknya kan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita masuk ke topik yayasan itu sendiri, untuk hal pendirian saja itu dari awal sudah harus ditentukan. Maka kalau kita datang klien mendirikan yayasan, boleh satu orang pembina. Pembina ini kan penting ya. Rapat pembina adalah penentu kebijakan yayasan. Adalah organ yayasan yang tertinggi. Beda kalau PT RUPS, direksi, dewan komisaris itu sejajar. Tapi kalau pembina dalam yayasan ini adalah penentu dan dia organ tertinggi dalam yayasan. Sehingga boleh yayasan itu didirikan oleh satu orang pembina saja boleh. Pengurus itu 3 minimal. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Tapi kalau pengawas juga boleh 1. Kalau lebih dari 1, yang satunya ketua pengawas. Kalau pembina, yang satunya kalau lebih dari 1 adalah ketua pembina. Maka kalau di pembina itu 3 minimal, ganjil. Jadi kalau datang klien ini mendirikan yayasan, pembinanya itu adalah minimal 1 orang, tapi kelipatan ganjil, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Karena untuk mengambil kebijakan quorum untuk yayasan itu adalah orang. Beda dengan PT. Kalau PT, dia adalah berdasarkan jumlah komposisi saham persentase. Quorumnya ditentukan, bukan ditentukan oleh orang, jumlah suara. Kalau di yayasan itu jumlah orang. Pembina 3 orang berarti quorumnya adalah ketiganya bagaimana memutuskan. 2 orang setuju, 1 tidak setuju, maka yayasan tersebut bisa mengambil kebijakan. Pembina bisa mengambil kebijakan untuk yayasan. Kalau yayasan kan pendiri yayasan itu adalah pendiri, itulah yang mendirikan yayasan. Tapi pendiri itu boleh rangkap dengan pembina saja, atau rangkap dengan pengurus saja, bisa dengan pengawas saja. Nah, ini pengertian dasarnya. Jadi kalau dia pendiri yayasan, dia nggak harus jadi pembina. Boleh menjadi pengurus, ya, boleh jadi pengurus, boleh jadi pengawas. Ini yang kita lihat di ini ya, Bu ya. Ini dasar-dasar dulu supaya bisa pemahaman ya. Maka kita kenal dalam yayasan ini ada rapat pembina. Aktanya standar bakunya nggak ada, tapi contohnya hampir disamakan yang namanya itu berita acara kalau mereka rapat diundang notaris. Jadi bisa ada 2, Bu. Jadi mereka rapat sendiri dulu, mengambil kebijakan, sama kayak seperti kalau koperasi kan wajib ya rapat anggota. Harus itu dulu baru membuat datang ke notaris. Tapi kalau yayasan ini dia bisa
mendirikan yayasan, bisa rapat dulu, bisa juga datang ke notaris langsung. Siapa yang datang? Yang datang itu harusnya pembina. Pembina karena dia mendirikan. Tapi kalau dia datang diwakili, ketika dia rapat lebih dahulu, datang ke notaris, maka dia biasa seperti biasa dikuasakan. Maka boleh kita bikin akta pendirian. Kalau dia rapat ketika dia perubahan yayasan, rapat sendiri seperti juga halnya PT, kita bikin berita akta pernyataan keputusan pembina. Kalau dia satu orang. Tapi kalau lebih, pernyataan keputusan rapat pembina. Jadi ada dua kemungkinan, satu orang atau lebih. Kalau lebih, itu rapat pembina namanya. Kalau satu, itu keputusan pembina, karena tunggal. Satu orang. Jadi boleh pembina itu satu orang. Cuma kalau pembina satu orang meninggal, dia harus di lowong, yayasan ini vakum. Yayasan badan hukum jalan tapi vakum. Tapi ada cara oleh undang-undang, yaitu dengan cara rapat gabungan. Pengawasnya masih hidup. Pengurusnya masih ada. Maka kalau dia meninggal pembina, maka para pengurus dan pengawas mengadakan namanya rapat gabungan, bisa melalui atau autentik atau notaris. Berisi tentang menetapkan pembina baru yang menggantikan pembina yang meninggal. Pertanyaannya apakah boleh ahli waris yang menggantikan atau tidak? Tergantung. Tidak ada kewajiban pembina itu digantikan oleh pengurus, oleh ahli waris. Nah, ini untuk intinya ya Bu ya. Jadi kita dasar dulu.